Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 10 November 2022. Di mana kerajaan surga? Bacaan liturgi hari ini diambil dari surat Filemon 1 ayat 7 sampai dengan 20 dan Injil Lukas 17 ayat 20 sampai dengan 25. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, beberapa waktu yang lalu saudara, cucu saya bertanya, Opa, surga itu di mana? Di atas langit ya. Lain lagi pertanyaan dari seorang sahabat saya di luar sana. Tanyanya, bagaimana bentuk surga? Seperti pemerintahankah? Lain lagi dengan pertanyaan orang Farisi kepada Yesus. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang? Dari ketiga pertanyaan ini saudara, dapat dijawab oleh Yesus dalam Injil hari ini. Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Lukas 17 ayat 20. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini. Atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Lukas 17:21. Nah, apakah maksud Yesus ketika ia mengatakan ini kepada orang-orang Farisi itu, saudara? Maksudnya adalah ia ingin mengatakan, aku di sini. Ini Yesus yang mengatakan kepada orang-orang Farisi. Kita semua tahu bahwa kerajaan Allah tidak dapat berada di antara orang Farisi. Tetapi hari itu kerajaan telah berada di antara mereka. Karena seorang raja ada di tengah-tengah mereka. Kehadiran Yesus menunjukkan bahwa hukum Allah tidak terbelenggu. Artinya di mana Yesus berada, disitulah kerajaannya. Alkitab menyatakan bagi Dia yang mengasihi kita yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Wahyu 1 ayat 5b sampai dengan 6. Saudaraku yang terkasih, kehadiran Tuhan Yesus merupakan sukacita saudara. Dalam kehadiran Tuhan Yesus ada kedamaian, ada kebahagiaan. Jadi, di mana ada damai dan sukacita, disitulah kerajaan sorga hadir saudara. Dapat kita katakan di sini bahwa kerajaan sorga atau kerajaan Allah adalah kasih. Karena di dalam kasih akan membawa damai dan sukacita. Kerajaan Allah, kerajaan sorga bukanlah sepenuhnya seperti sebuah istana yang mempunyai prajurit, dayang-dayang dan sebagainya saudara. Kerajaan Allah bukanlah istana yang megah, pelayanan yang istimewa atau kenikmatan yang berlimpah. Akan tetapi saudara-saudaraku terkasih, kerajaan Allah adalah suatu situasi di mana Allah hadir dan berkuasa. Dan di dalam kehadiran Allah itu penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Apa tandanya? Kasih. KASIH saudara. Kalau ada kasih, Allah hadir di situ. Ubi caritas et amor, Deus ibi es. Maka kita tidak usah khawatir dan bertanya-tanya, kapan kerajaan Allah datang? Kalau kita mengamalkan kasih, kerajaan Allah datang saat itu juga saudara. Kalau kita merasakan damai, kasih orang-orang di sekitar kita, persaudaraan yang intim, persahabatan yang erat, pertolongan yang ikhlas, itulah saudara yang disebut kerajaan Allah. Kita tidak bisa menunggu suasana seperti itu datang kalau bukan kita sendiri yang
pertama memulainya saudara. Pertanyaannya sekarang saudara, sudahkah kita menampakkan atau menyampaikan atau menyalurkan, memberikan damai sejahtera, sukacita penuh kepada semua orang? Sudahkah kita menjalankan tugas menghadirkan kerajaan ini saudara? Menghadirkan damai sejahtera, sukacita bagi saudara-saudara kita? Sesungguhnya kerajaan Allah ada di sekitar kita, bahkan di dalam hati kita saudara. Kalau kita dapat membawakan damai sejahtera, sukacita penuh, maka kita telah menghadirkan kerajaan Allah. Orang dunia akan melihat kerajaannya ketika ada buah roh dalam kehidupan kita saudara. Yang menunjukkan bahwa hidup kita bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam diri kita. Jadilah pembawa damai saudara. Semoga kita dapat menciptakan kehadiran surga di tengah kehidupan kita, di sekitar kita, di lingkungan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.